Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama MA Hisna Firdaus, yang kedua Kurniawan Andi Bayu, yang ketiga Mahir Rofiul, yang keempat Galih Buana Mahardika, yang kelima Safira Madani, yang keenam Mazda akan mempresentasikan tentang grup metode. Oke, yang pertama, grup metode atau terapi kelompok adalah metode terapi yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung yang terdiri dari orang-orang yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Kelompok ini akan melakukan pertemuan secara teratur dan membahas pengalaman pribadi mereka saat menghadapi kondisi mereka serta berbagi ide dan pendapat tentang bagaimana mereka dapat menjadi lebih baik. Yang kedua, terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih. Yang ketiga, terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Yang keempat, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terapi kelompok adalah suatu psikoterapi secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi pasien, di mana pertemuan telah direncanakan oleh seorang terapis yang ahli untuk memfokuskan terhadap tujuan terapi. Grup metode atau terapi kelompok sebagai strategi modifikasi perilaku ada 4 fase, yaitu 1. Fase prakelompok dimulai dengan membuat tujuan, menentukan leader, jumlah anggota, kriteria anggota, tempat dan waktu kegiatan, dan media yang digunakan. 2. Fase awal kelompok. Fase ini ditandai dengan ansietas karena masuknya kelompok baru dan peran baru. 3. Fase kerja kelompok. Pada fase ini kelompok sudah menjadi tim, kelompok menjadi stabil dan realistis. 4. Fase terminasi. Fase terminasi yang sukses ditandai oleh perasaan puas dan pengalaman kelompok akan digunakan secara individual pada kehidupan sehari-hari. Fase terminasi dapat bersifat sementara atau akhir. Terapi kelompok memiliki pola yang beragam namun prinsip dasar yang sama. Orang-orang yang menderita atau memiliki masalah yang sama akan dikumpulkan dalam suatu kelompok yang dijadwalkan untuk bertemu secara teratur. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan dukungan antar anggota kelompok. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari grup metode atau terapi kelompok. Kelebihan secara umum dan khusus grup metode adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan menguji kenyataan atau reality testing melalui komunikasi dan umpan balik dengan atau dari orang lain. Kedua, membentuk sosialisasi. Ketiga, meningkatkan fungsi psikologis, yaitu meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara. Keempat, meningkatkan identitas diri. Kelima, menyalurkan emosi secara konstruktif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan hubungan sosial untuk diterapkan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari group method atau terapi kelompok. Yang pertama yaitu terapi kelompok mengharuskan seseorang untuk berbicara atau menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Hal ini dapat memicu ketakutan sosial seseorang. Ada risiko seseorang pasien akan memiliki kepribadian yang tidak sesuai dengan anggota kelompok lainnya. Beberapa anggota kelompok dapat memiliki sifat yang agresif, sedangkan anggota lainnya bersifat lemah. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kerusakan emosional yang lebih parah. Selanjutnya yang kedua yaitu terapi ini tidak efektif atau tidak aman bagi pasien yang memiliki keinginan bunuh diri. Pasien seperti ini harus mendapatkan dukungan pribadi. Ada kemungkinan beberapa anggota kelompok membocorkan rahasia anggota kelompok. Beberapa pasien dapat membutuhkan waktu yang lama sebelum mereka dapat merasa nyaman dan mempercayai anggota kelompok lain. Kemungkinan kesulitan menemukan kelompok yang tepat di mana pasien dapat berbaur. Demikian itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.